Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Saya kembali hadir di dalam acara Oase dan seperti biasa 2 minggu sekali saya akan hadir bersama dengan Teh Dibi untuk menghadirkan Oase review buku. Dan sore hari ini review bukunya istimewa karena kita akan kedatangan tamu seorang penulis dari buku tersebut. Saya akan panggil Teh Dibi dulu untuk masuk di sini. Kita tunggu. Selamat sore, Halo. Assalamualaikum Teh Dibi. Waalaikumsalam. Apa Ya, kabar? ini kayaknya sehat-sehat sebentar. Alhamdulillah. Posisinya kurang tinggi ya kayaknya ya. Harusnya begitu tuh. Sudah oke ya? Oke. Kalau saya sih oke-oke aja. Baik, tadi sudah saya sampaikan kita akan melakukan review buku nih sore hari ini, dan review bukunya kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Dan apa nih bukunya nih Tadi Dibi? Silahkan dikasih overview dulu para audiens sekalian. Oke. Ya, terima kasih Mas Iwan dan selamat sore buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir di Oase Bincang Buku yang kelima ya Mas ya kita ya. Gak Kelima, kerasa sudah betul. episode 5. Dan Mm-mm. kali ini bukunya ya. Oke, bukunya ini dia bukunya Flavors of Indonesia. Ya, Saya juga punya. oke. Nah, teman-teman, mungkin sedikit saya ingin sampaikan seperti apa isi dari buku ini sebelum kita nanti undang masuk penulisnya langsung ya, Mas Iwan ya. Yes, Mm-mm. betul. Oke. Jadi buku ini buat teman-teman yang baru pertama kali lihat, tapi saya rasa nggak ada mungkin yang nggak tahu buku ini ya, Mas ya, karena kan ini populer banget ya. Penulisnya juga kan Hmm. luar biasa terkenal. Nah, buku ini yang saya pegang ini adalah hardcover, kemudian dia dicetak dengan sangat indah karena dia pakai art glossy Betul, paper begitu. betul. Dan ini publish pertama kali tahun 2016, teman-teman, di bawah 2016. BAB Publishing Indonesia ya. Halamannya 198 halaman, dan di dalam sini nanti teman-teman Mm-mm. bisa lihat sendiri. Di sini akan ada 5 chapter utama. 5 chapter utama ini yang pertama nanti kita ketemu dengan yang pertama itu bab pertama when it comes to taste. Di situ nanti Pak William Wongso akan cerita pengalaman beliau masa kecilnya seperti apa, terus nanti saat beliau berkeliling di dunia untuk belajar tentang kuliner dan lain sebagainya. Dan Ya, mengapa Pak William Wongso menulis buku ini? Kan penasaran ya. Kalau saya secara pribadi pengen tahu untuk penulis Pak William Wongso menulis bukunya pasti ada tujuan tertentu, pasti ada pesan tertentu, dan itu apa? Itu bisa kita temukan nanti di bab pertamanya, yaitu di When It Comes to Taste. Dan di chapter kedua ini makin menarik lagi. Di sini nanti ada tentang culinary hopping through the archipelago ya. Jadi di situ nanti masuk tuh yang namanya tradisi kuliner Indonesia Nusantara, tentang mm-mm. menunya, Betul. penyajiannya, tradisinya. Terus tentang apa ya? Acara-acara khusus ya, menu-menu khusus begitu. Di chapter ketiga nanti kita ketemu dengan A Wealth of Taste in Traditional Regional Cuisines ya. Itu udah mulai masuk lagi tuh ke yang lebih spesifik. Jadi kalau yang pada nungguin sesuatu yang lebih detail, ini bisa nanti di chapter Ya, 3. Di situ nanti ada masakan khusus Padang gitu ya, terus Bali, Sulawesi, ya. kuliner-kuliner khas kita dari berbagai daerah. Terus nanti diceritakan juga tuh di situ tentang jajanan pasar. Menarik kan? Jajanan Yap. pasar ya. Dari situ nanti ada nasi goreng, nasi rawon, pecel dan lain sebagainya. Terus kue-kue tradisional kayak kue putu, kue ku itu pada bermunculan di bukunya juga. Dan di chapter Mm-mm. 4 Mm. Pak William nanti membagi insight tentang rempah-rempah, kemudian buah-buah asli Indonesia gitu ya, dan juga ada bumbu-bumbu itu di Ya. situ. Banyak banget yang ada di situ, kapolaga, kemudian asam kandis, asam gelugur gitu ya. Itu yang seperti itu Mm-mm. tuh ada Mm-mm. gitu di Mm-mm. chapter 4 ya. Dan
bagi yang nunggu-nunggu resep, nanti ada di chapter 5. Di chapter 5 ini, William Wongso's Culinary Wonders. Di situ baru kita menemukan resep-resep Yap. yang asik buat bisa dipraktekin. Dan ada istimewanya lagi nanti di chapter ini. Mungkin nanti kita bahas berikutnya, kita langsung bisa tanya ke Pak William Wongsonya. Itu saja. Yap. Kalau dari saya, Mas Iwan. Baik, Sekilas tentang TDP, buku. ini overview tentang buku Flavors of Indonesia. Jadi buku ini ditulis oleh seorang maestro kuliner Indonesia, yaitu Pak William Wongso. Dan sore hari ini ada yang istimewa lagi, selain tamunya istimewa, buku yang dibahas juga istimewa. Acara ini didukung oleh Periplus Indonesia. Jadi nantikan sampai dengan selesai karena saya akan kasih pertanyaan kuis dan akan ada bagi-bagi hadiah dan bagaimana caranya tunggu saja nanti. Rasanya sudah nggak sabar, saya ingin ngobrol dengan kita semua, ingin ngobrol dengan Pak William Wongso. Saya panggil beliau dan marilah kita ikuti sama-sama bagaimana perjalanan seorang master chef kuliner Indonesia, William Wongso. Saya panggil beliau. Ya. Buku ini tidak tebal, tapi selamat sore. Halo, Mas Iwan. Selamat Mbak sore. Yes. Mas Ya. Sofi. Gimana? Apa kabar, Om? Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Pak William Wongso. Satu kehormatan. Suatu kehormatan buat saya dan Teh Dipi ini. Ini Teh Dipi ini selain Pak. juga dia pembaca buku, educator, juga seneng masak nih, Om. Woi. Asal mana, Mbak? Ya. Saya Palembang, Pak William. Oh, Iya, Palembang. Tapi campuran. Sudah campuran Jawa. Kue-kuenya istimewa. Betul. Oke. Pak William, kita bahas terus terang isi buku, tapi sebetulnya tidak harus saklek dengan isi buku ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan sebagai pertanyaan pembuka nih, Pak William dan teman-teman sekalian. Kalau ada yang tanya, what is Indonesian food? Ini Om William mau jawab gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nah, menarik kan? There's no Indonesian food. It's no Kita Indonesian yang food. ada, no Indonesia. Kita yang ada, we have regional cooking. Regional. Makanan Regional daerah yang ada. Nggak ada yang kesatuan Indonesian. Nggak ada. Saking Oke. kayanya. Saking ragamnya, bukan kaya toh. Oke, Kaya itu saking satu hal, ragam. tapi ragamnya itu yang sering-sering orang Indonesia sendiri juga nggak paham. Oke. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini rendang taruhlah gitu ya, ini adalah makanan Indonesia, gimana Om jawabnya? Bener? Gimana? Ini Rendang itu adalah makanan Indonesia. Itu bener atau enggak? asal dari Indonesia, Ya. tapi bukan itu makanan dari Sumatera Barat. Oke. Jadi sekarang kita gini, apapun kalau kita nyebut sesuatu yang otentik, harus ada GI, Geography Identification. Memang kan sering diperdebatkan, kenapa harus Padang? Nah orang selama ini kan ngomong, pernah nggak kita ngomong masakan lain dari Padang? Semua di Padang, padahal di Padang kan nggak ada rumah makan Padang. Yes, that's right. Ya toh? Tapi begitu keluar dari Minang, ya semuanya dianggap rumah makan Padang. Ini si A, si B, si C. Rendangnya Dumagia. Rendang Padang dari mana aja kan beda-beda. Dan semua orang mempunyai unggulan masing-masing yang kita nggak bisa perdebatkan. Oh, Dia suka bikinan A, saya suka bikinan B. So what? Gitu. Nggak ada masalah. Karena itu keunikan rendang. Keunikan makan Indonesia gitu. Ya. Jadi dengan kekayaan ragam makanan Indonesia ini, dari pengalaman Om William yang mulai dari awal dulu memulai kuliner memasak, kemudian memperkenalkan kuliner Indonesia. Gimana nih Om? Apa yang mesti atau yang harus kita
tampilkan sebagai identitas masakan Indonesia? Apakah pedesnya, apakah rempah-rempahnya, apakah asinnya, apakah manisnya? Memperkenalkan kuliner satu bangsa Yap. tidak dimulai dari rasa, Ya, oke. dimulai dari budaya. Budaya kuliner yang harus kita perkenalkan. Budaya Soal kuliner. rasa kan orang bisa bilang nggak suka, nggak biasa, nggak kulino. Tapi kalau dia dengar budaya kuliner satu bangsa atau satu daerah, dia akan terperangah dari storytellingnya. Baru dikasih coba. Itu akan lebih meresap daripada ini, do you like it? Ya, selalu sungkan mau bilang don't like it. Tapi kalau satu waktu dia tanya gini, where is in Indonesian restaurant? Ya, susah ngomong restoran Indonesia di mana. Jadi Belanda ada yang tunjuk, di Amerika ada, di Australia, tapi sporadis banget gitu. Lain halnya kalau kita mau cari restoran Jepang, restoran Korea, restoran Chinese, dan Thailand di mana-mana. Iya. Ini tadi Bini senang masak, ya. Jadi saya pengen nanya juga nih, senang masak. Ini tinggal di Bandung nih, Om nih. Jadi senang masak. Jadi kalau ditanya apa masakannya enak atau enggak, yang disampaikan oleh Teddy Bini selalu storytelling di balik masaknya itu, Om. Iya. Sekarang kan gini, kalau yang masak itu seorang ibu-ibu, kan dia bisa bikin versi dia yang namanya home cooking. Masakan rumah itu bisa ditwist oleh si ibu ini sesuai dengan selera dia. Itu nggak bisa diperdebatkan. Oke. Gitu loh. Ini gaya saya masak sesuatu tidak seperti ngikutin karena saya terpengaruh. Bapak saya asal mana, ini sebetulnya saya di Jawa. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang saya sekarang dengungkan mumpung lagi pandemik ini. Ya. Nanti selanjutnya ada namanya soto ayam Bu Hamid. Soto ayam Bu Joko. Ya. Yang jualan dari rumah online. Nggak usah dibuat patokan. Jangan bandingkan misalnya soto ayamnya seperti Sadi. Nggak ada urusan itu. Jangan sebut Lamongan, nama Pak Joko, Bu Joko, Bu Hamid, Bu Sapa. Jadi nanti itu selera soto itu dikembangin oleh masing-masing dengan racikan masing-masing gitu. Sebagai makanan rumahan yang bisa dikomersilkan. Nggak perlu, kalau dia nanti satu makan yang banyak dikenalin, digemarin teman-temannya, ya jual konsentrasi di soto ayam aja. Dari rumah. Yap. Gimana tadi, Bi? Jadi bisa ditwist oleh seorang ibu ini, masakan bisa ditwist sedemikian rupa. Nanti pakai storytelling tertentu, terus pakai personal touch gitu ya, jadi lebih menarik dengan branding saya sendiri gitu. Oke, Pak Will. Oke, silakan Teddy B. Ada yang ingin dikorek dari bukunya Om William? Kalau ditanya begitu, nanti pertanyaannya ada 50 macam. Oh gitu ya? Banyak banget ya. Tapi saya mau mulai dari satu yang paling sederhana, Pak Will, kalau diizinkan. Jadi ketika saya pertama kali buka buku Bapak ini, saya lihat itu Bapak jadi salah satu kontributor untuk fotografinya ya, Pak ya? Betul ya? Ya, saya tuh sebenarnya gini, saya tuh gede, bapak saya itu sebenarnya memang datang dari Tiongkok tahun 43, tapi nggak tahu bagaimana caranya terus jadi, dia kameramen asalnya. Jadi waktu Indonesia pertempuran, itu dia bekerja untuk Berita Film Indonesia, kameramen pertama Berita Film Indonesia. Yang didirikan oleh RM Suprapto kalau nggak salah. Nah, itu sebelumnya PFN.
Oke. Jadi bapak saya itu ya di medan pertempuran bikin dokumentasi, hanya memang tidak ada akreditasinya. Dia main store aja sudah, pokoknya dikasih aja ke siapapun dia Ya, sumbangkan ya. ke itu. Jadi terus setelah itu Soekarno jadi presiden, ayah saya ditarik ke istana di Jogja. Jadi fotografer istana dengan ngikutin Soekarno sampai tahun awal tahun 50-an. Ayah saya tuh sakit asma berat, jadi nggak bisa ngikutin. Jadi pertama kali ke India, ke luar negeri naik Dakota itu ayah saya fotografernya gitu. Oke. Nah dengan Oke. background itulah saya banyak belajar fotografi, lebih ke jurnalistik. Nah pada saat saya terjun di bidang makanan, apalagi saya sering traveling, susah kan bawa nyuruh orang motret, nyuruh apa tuh, suruh orang motret. Ini kalau ke pasar, saya kan suka, saya tuh dokumentasi pasar tradisional ada 40 tahun. Dokumentasi pasar ya. Ya, pasar tradisional dari Indonesia pun di luar negeri. Sebagian 40 masih tahun. film, pasar tradisional. Saya Hmm. kumpulin dulu ada perkembangan pasar. Ini lagi nanti juga mungkin AKMI lagi nyiapkan untuk buku tentang pasar. Nah, Hmm. saya kan kalau sudah begitu kan nggak bisa kalau titip, kalau lu ke sana fotoin ini kan nggak bisa kebayang. Kalau makanya saya bilang eh, candid fotografi. Jadi apa saya lihat saya snap dengan komposisi sakarepku, situasi dengan sikon. Ya. Jadi foto saya itu banyak, ambil 80% di buku ini foto saya. Yang Oke. 20% itu yang bagian foto makanan yang di studio itu Ya. eh, profesional fotografer gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi luar biasa ya, 80% foto-foto di buku ini. Jadi ini buku kalau boleh dibilang the coffee table book. Ini 80% ada di foto-fotonya adalah foto-foto karya atau jepretan dari jepretan kayak apa ya, kayak dari Om William sendiri. Kameranya pakai apa Om? Biasanya? Wah, dari awal Canon EOS, sebelumnya Ya, EOS, terus berubah ke Canon B, seri ya, B5, Mark ya, 1, Mark 2, terus terakhir saya pindah ke Fuji. Sekarang saya pakai XH1. Saya pakai tiga format. Kalau saya traveling, saya bawa tiga format kamera. Satu Fuji XH1, terus yang paket saya pakai Sony RX7, oke. terus kalau yang kayak GoPro saya pakai DJI. Luar biasa. Jadi ternyata kalau kita ngobrol makanan nggak cukup, ngobrol fotografi lebih oke nih. Dua-duanya bisa gitu. Saya suka karena saya udah dari kecil belajar ngelihat di mata gini sudah ibaratnya kelihatan di lensa seperti apa gitu, lighting apa udah. Saya bukan profesional tapi saya suka, saya belajarnya dari situ. Melihat itu Oke, motret itu terutama paling penting komposisi, oke. highlightnya di mana supaya Iya, orang iya. gitu. Om, karya apa? Maaf. Ini karir pertama di dunia kuliner bisa cerita Om? Oh, saya dulu buka bakery. Saya dulu Buka sebenarnya bakery. belajar bikin roti di Eropa. Belajar bikin roti di Eropa. Ya, Eropa Terus kemudian Dubai. masuk ke Tapi kan Indonesia buka waktu bakery ya. belajar kan sering punya bakery. Jadi karena punya bakery, jadi saya belajar. Tapi bukan ikut ke akademis, ikut short course tapi banyak, sering. Setahun mungkin bisa 4 bulan gitu, putar pulang mondar-mandir Eropa gitu. Jadi tapi waktu senggang kan kita harus makan. Nah, Yes. saya suka nyobain makanan, makanya saya selalu pesan sama teman-teman generasi sekarang itu salah satu syarat paling penting itu bukan resep, bukan teknik masak adalah selera. Nah, selera itu yang mahal karena nggak bisa kita minta masuk restoran. Gua nih student,
minta makan gratis gitu ya nggak bisa diusir kita gitu. Dan Oke. saya bisa tanya sama chef, saya masak restoran dari restoran yang paling mahal sampai restoran yang murah, membandingkan Hmm. kualitas ke pasar. Saya tuh suka ke pasar dari dulu. Karena pasar Hmm. itu, pasar tradisional itu ensiklopedia daerah itu gitu. Yang jualan kan sudah biasanya sering turun temurun. Yap. Kita kalau ke Beringharjo gitu, Ya. mungkin dari neneknya sudah jualan di situ gitu sampai sekarang. Dan jualan barang yang sama. Jadi kalau mau tanya apa-apa itu paling ngerti dia. Kalau kita ke supermarket kan dicariin lewat komputer. Posisi di row Ah, nomor oke. 38 gitu. Yes. Hmm. Oke. Oke. Silakan Teh Devi. Ada yang ingin dikulik karena sesama ini juga pemasak bakery nih, Om nih. Iya. Dia juga bikin Apa bakery. bikin sourdough juga? Bukan, saya beginner aja Pak Will. Bikin apa? Oh, bikin. Bikin Ya. cookies Beginner. aja. Punya cookies, bikin cookies gitu. Pak Will, boleh nanya lebih lanjut gak? Karena saya penasaran banget. Lagi-lagi ini adalah hal yang sederhana. Saya Mm-mm. sebagai orang yang awam fotografi bukan memang melihat ya, saya melihat foto-fotonya Pak Will yang di pasar tradisional itu menurut saya bercerita gitu loh Pak Will. Dan ada satu foto yang bikin saya penasaran. Izinkan bertanya ya. Ini yang orang yang ada di kelapa-kelapa ini kenapa gayanya Itu begitu ya? Dia loh. iya itu waktu di foto dia seperti mau kungfu gitu. Itu Iya, betul, betul. ini di pasar ya karena foto saya yang motret jadi saya ingat ini di pasar ini di pasar sentral Makassar. Oh, oke. Oke. Ya. Dan sedang beratraksi kah? Iya karena saya mau potret dia bergaya gitu. Iya. Iya. Oke. Itu Jadi foto-fotonya karena yang mau bagus-bagus tahu banget. yang motret siapa, jadi teman bergaya ya Om ya. Ya. Heeh. Kalau boleh saya coba kulik dari sini Om. Di sini kan kita bicara soal keragaman bahan makanan. Nah, Indonesia terkenal memang dari dulu ya, zaman VOC kenapa mereka datang ke sini karena kita punya keragaman bahan makanan begitu. Rempah-rempah. Nah, kadang-kadang orang Indonesia sendiri itu sekarang ini merasa bahwa masakan Indonesia itu taunya ya hanya itu aja, ya soto, ya sate, ya bakso, ya kemudian mungkin yang lain-lain. Tapi tadi Om mengatakan bahwa budaya, bahwa di balik itu ada budaya. Gimana Om caranya kira-kira memperkenalkan budaya Indonesia lebih jauh melalui makanan ini Om? Mungkin Om pernah Ini punya cara. saya kan cukup sering keliling mungkin saya aktif di gastronomi diplomasi ada 20 tahun kali ya. Oke. Keliling kemana memperkenalkan makan Indonesia. Jadi kita harus perjelas juga. Orang-orang Barat sering itu salah ngerti. Karena Indonesia itu dianggap Spice Island dari Maluku, Banda. Yep. Jadi semua itu dianggap spice dari Indonesia. Memang spice dari Indonesia. Tapi yang orang umum sering ngekisruh antara bumbu sama rempah. Spice itu rempah, bumbu itu bumbu basah. Cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, jahe, dan kencur yang dilumatkan terus ditumis dengan minyak. Di dalam situ ada sedikit presentasi ramuan rempah-rempah. Yep. Kalau di Jawa selalu dikit-dikit, apalagi nih? Ya ketumbar jinten. Ya. Lada paling gitu. Kalau di Bali wangen. Wangen itu kumpulan daripada berapa macam rempah dijadikan semacam sebutannya wangen itu wangi. Sama halnya kalau di Chinese food ada five spice.
Itu prinsipnya sebenarnya sama. Kalau di India ada garam marsala, tapi itu semuanya kering. Nah, di Bali mungkin wangen dia komposisi itu pengaruh dari India karena Hindu, tapi dari situ diaplikasikan ke bumbu-bumbu dasar yang dia sebutkan base itu bumbu, base gede, base apalagi macam-macam lah. Dia sebutan bahasa Bali gitu. Nah itu yang kita harus pertegas kepada mereka, karena kalau misalnya di Aceh, di Aceh itu kenapa ya kok rempahnya begitu banyak komposisinya yang dipakai? Nah ya Aceh kan banyak orang dari India Selatan pindah ke situ, mungkin itu jadi pengaruh. Terus misalnya sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti kenapa andaliman itu adanya dipakainya cuma di Batak, Sumatera Utara. Nah bedanya apa sama Sichuan pepper? Mana duluan? Karena zaman dulu kan ada pertukaran budaya di Sriwijaya misalnya di Sumatera. Kan banyak pendatang dari mancanegara pada ngumpul di situ kan. Ya itu mungkin mereka juga bawa budaya makan, berakulturasi dengan orang-orang lokal. Jadi rempah Indonesia menurut apa yang saya lihat ya, di Indonesia Timur pakainya tuh sedikit banget. Padahal tempat penghasil rempah. Di Aceh bukan penghasil rempah, pakainya paling banyak misalnya. Nah, di situ saya berpendapat bahwa penggunaan rempah di Indonesia ini karena pendatang. Mereka dapat rempahnya dari Indonesia karena mereka sudah pakai. Di Eropa juga begitu. Makanya Belanda melihat itu apa namanya? Emas apa gitu istilahnya. Itu pala itu kan murah banget di Indonesia, di sana jualnya berkali lipat. Pulau Run bisa ditukar sama Manhattan misalnya. Sekarang Pulau Runnya mungkin nggak ada nilainya gitu. Manhattannya udah nggak bisa dinilai. Priceless. Hal-hal seperti itu, perbandingan itu dan kekasan daerah. Rendang itu apa sih rendang? Tapi kalau saya selalu tanya siapa yang mulai rendang, ya nggak ada yang bisa secara eksplisit menceritakan gitu. Tempe terbukti itu Indonesia. 500 tahun sejak Centini sudah ada tempe, indikasi tempe itu. Nggak bisa dikopi-kopi, nggak bisa dipatenkan di negara lain. Di seluruh dunia tempe ya tempe. Dan juga kita jelasin, sekarang kan banyak lagi tren plant based, gitu. Hanya makanan tumbuh-tumbuhan. Di Indonesia kan rakyatnya umumnya dari dulu juga gitu. Kalau desa-desa kan bisa makan di sawah, sayur asem, singkong bakar. Jarang kan mereka sama makan daging. Nah, terus sekali sambal, penting sambal. Sambal cuma cabai sama bawang tok. Kerupuk. Nah, kerupuk kalau aku jelasin kenapa orang Indonesia itu sering makan kerupuk, ya aku jelasin. Karena orang Indonesia itu kalau makan pengen ada suaranya. Kremes gitu. Iya betul. Kalau makan sepi itu rasanya kayak nggak makan. Kalau makan sepi itu kalau itu nggak afdol makan, nggak resep makan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya gitu nggak ada kerupuk ya pokoknya cari sesuatu yang bisa dikriuk. Iya bisa gitu. Ada kacang pun juga dikunyah kacangnya. Supaya ada teksturnya gitu. Iya betul. Waktu Gordon Ramsay syuting di situ dia belajar budaya sampai misalnya mau cuci tangan sebentar ya saya balik sebentar. Baik teman-teman sekalian, ini Teh Bibi. Jadi sekali lagi saya sampaikan acara ini didukung oleh Bari Plus Indonesia. Nantikan sampai akhir
Nanti ada pertanyaan ya, simak apa pertanyaannya ya, disimak saja terus sampai dengan acara ini berakhir. Pertanyaannya ada dalam sesi live ini. Pertanyaannya. Dan nanti bisa dijawab dengan melalui di kolom komentar video ini ya. Silakan. Ya, makanya itu waktu di Bajamba dia kelihatan kobokan sudah mau main cuci aja gitu. Saya tepak tangannya. Nggak bisa. Kamu lihat dulu, rajanya sama gubernur belum cuci tangan kita. Yang duduk di bawah ini rakyat jelata. Nggak boleh cuci tangan. Nah, itu resep buat dia. Kok gitu? Nanti aku bilang, termasuk kalau kamu makan, kan pakai tangan. Kamu harus makan pakai tangan. Karena kamu harus percaya pada tangan sendiri, bahwa tangan sendiri itu bersih. Kamu cuci tangan siapa? Orang Barat sering-sering tuh kalau makan tangannya ribet banget. Karena dia suka nggak yakin tangannya bersih gitu. Termasuk setelah makan dengan tangan, sekarang lauknya kalau Bajamba itu pakai sendok. Dulu boleh ambil pakai tangan. Tapi makannya tangan katanya nggak boleh kelihatan sampai kena ini mulut. Jadi suka aku pernah didemoin ibu-ibu dikempel, dilempar. Dilempar itu. Tapi sekarang boleh pakai sendok, tapi aku suruh dia makan pakai tangan. Jadi kan agak bingung gitu. Karena Indonesia punya makan tangan itu tiap negara beda polanya. Kalau di Arab dibalik. Orang Arab kalau enggak dia begini. Karena berasnya itu ngeprul. Kalau dia balik tangan gini jatuh semua. Makanya dia kepel-kepel, nanti begini didorong pakai jempol. Gitu makan. Itu kan masing-masing. Kalau India pakai rotinya diulas di bumbu, di saus sama dagingnya gitu, makan sama-sama. Jadi itu semua budaya, dan masing-masing tempat itu punya budaya masing-masing gitu, yang kita harus respect. Dari budaya itu kita tahu kearifan lokal di tempat itu tuh seperti apa. Tempat itu minus, tempat itu kaya, tempat kan dari masyarakat, dari pasar udah kelihatan. Oke. Jadi itu alasan Om William ingin atau selalu memulai dari pasar, atau selalu ingin mengulik pasar, ingin selalu mencari tahu dari pasar, karena kalau, itu ada hubungannya dengan budaya makan ya Om? Iya, dan budaya lokal. Karena begitu saya pagi-pagi saya datang pertama pasar. Dari pasar saya perkirakan mereka denyut jantungnya satu daerah kan dari pasar dulu tuh. Orang datang apa itu kan mulai gerak situ jualan, terus orang belanja. Dari situ kan dari bahan yang dijual, dari cara display, cara macam kan kita tahu. Oh daerah ini ya masih keadaan ekonominya kurang mapan misalnya, kurang itu, jadi bahannya sangat sederhana dibandingkan tempat lain, terus waktu bahannya bagus-bagus gitu kan, itu menunjukkan kalau nggak ada, kalau dipaksain kan nggak ada pembeli. Setelah itu saya tanya sarapan di mana, saya ingin tahu tiap daerah itu kan punya pola sarapan masing-masing. Itu menarik sekali gitu. Kalau aku tiap daerah pagi-pagi, aku nggak mau makan di hotel. Mana sarapan yang paling lokal? Gimana makan di Lamongan nasi boranang misalnya. Kenapa boranang ini? Tempat nasinya pakai bambu dirajut gitu, itu namanya boranang. Di sana terus ikan bilis, ikan sili, mahal banget itu. Beli nasi cuman yang biasa, ikan yang biasa 25.000. Begitu pakai ikan sili 35.000. Karena ikan sili itu langka banget. Seperti belut kecil, cepat larinya dan musiman gitu. Dan mereka masaknya pedas banget gitu. Iya. Tadi ini ada pertanyaan nih dari Om, saya bacakan pertanyaan. Silakan Debbie dibacakan. Oke.
Selamat sore Pak William. Bagaimana Bapak sebagai seorang chef senior bisa hafal memasak? Apakah Bapak buat catatan buku atau hanya cukup menghafal? Karena biasanya para ibu kalau masak kan suka buat catatan buku yang mereka simpan. Oh bener banget. Saya mewakili ibu-ibu menyatakan ya. Soalnya kagum dengan buku Pak William Wongso ini. Begitu Pak. Jadi bukunya ini Silakan emang dijawab. luar biasa nih, mengagumkan. Enggak, saya dengan umur sini saya juga nggak terus-terusan masak. Saya ada tim, saya mengarahkan, saya melatih tim saya itu bisa berimajinasi. Jadi satu waktu gini, saya tahu bahan, saya tahu bumbu, saya anggap itu kalau saya pelukis itu eh, pustaka warna saya. Oke. Ya, jadi kalau mau lukis kan udah punya, oh nih lukisan saya, lukisan warna yang saya beli ini ABCD, merah, kuning itu warna-warna dasar. Terus saya bilang sama kokinya, coba ini, warna merahnya dominan, Ya. 1 sendok makan, nanti warna kuningnya 1 sendok teh, terus nanti proteinnya pakai apa, cara masaknya bagaimana. Nah, mereka melakukan itu tanpa nama masakan itu. Tanpa Yang nama. mana tanpa nama, maksudnya nggak ada asal usul. Cuman aku memadukan aja antara satu bumbu sama lain. Mungkin ada sedikit ide, saya kebetulan lihat di TV. Oh ya, kok ini lucu banget ya bisa dikawin silangkan di sini. Saya bereksperimen dalam hal itu. Tapi kalau sudah makanan-makanan yang serius, nama-nama jelas, harus ngikutin pakem dasarnya. Gitu. Terus Iya. pengenalan soal bahan. Wah ini sate, tiap kali makan sate kok sapinya sepah banget gini. Ya saya cari daging yang import. Tapi daging import yang buat steak, buat sate kan nggak cocok tuh harganya. Ya toh, bikin steak buat sate ya boleh-boleh aja, mau Sah-sah wagyu saja, yang oh, nggak seporsi 1,5 juta mau jadikan sate ya boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Itu. Terus karena saya mengenal macam-macam daging dan bagian-bagiannya, bagian namanya secondary cut, jadi potongan-potongan atau bahasa Indonesia tetelan. Yap. Tetelan dibagi-bagi lagi, oh ini cocok, oh bagian ini. Wah ini perkiraan saya kalau lihat daging ini cocok buat sate. Nah, ini kalau ini cocok buat empal gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya ngikutin pengalaman. Itu yang saya dalam pola-pola itu juga saya melatih tim saya gitu. Agar mereka pede ya. Jadi sekarang gini, kalau kita ngajar tim masak, nggak bisa bahwa kamu masak, ini resep, terus saya coba dulu. Saya nggak pakai pola itu. Mereka yang coba dulu. Sebelum aku coba. Dari mereka coba, aku tanya, menurut kamu bagaimana ini makanan ini? Oh dia bilang, Pak, sekarang karena saya terbiasa gitu, dia kan nggak ragu kok bikin komentar dengan saya gitu. Pak, saya rasa ini kurang ini kok masih alot prosesnya kok begini. Oh ini, mungkin ini bisa tambah gulanya boleh ditambahin apa dan hal gitu. Nanti setelah itu saya coba untuk mengkonfirmasi dia itu benar atau menurut aku benar atau dia itu kurang fasih dalam tastingnya gitu. Di situ kita melatih supaya mereka itu pede. Oke. Rasa kalau saya naruh segini udah pas. Iya. Baik, Om, ini ada pertanyaan lagi nih. Sharing tentang pengalamannya mengulik makanan dari Maluku. Bisa. Di Maluku itu sebenarnya dasar bumbunya juga nggak kompleks ya. Nggak banyak variannya. Dia banyak pakai yang seger-seger. Serai kalau nggak salah, cabai, bawang merah, bawang putih itu nggak terlalu dominan juga. Terus kalau jeruknya itu semacam lemon cuy itu banyak dipakai. Oke. Ya, dia bikin semacam rica-rica, kuah asam lah, terus
dia bikin gohu juga. Nah, itu sering disalah ngertikan antara gohu. Indonesia itu kan ada gohu, kalau di Ya. gohunya Maluku sama gohunya Manado beda kan. Kalau Manado kan gohu, kalau nggak salah pepaya mengkel, makan sama cocolannya dari bakasang. PDB tahu Kalau gohu nggak? Enggak. Kalau Gohu gohu itu- di Maluku Ya. itu ikan bukan sashimi, ikan mentah yang dimatangkan dengan jeruk, air jeruk, Ikan mentah jeruk limau. yang dimakan. Oh, Ya, oke. kena asid. Jadi ikan kalau kena asam, Hmm. dia akan memutih. Itu kita bilang, nah itu bukan sashimi, itu adalah ceviche. Jenis ceviche yang aslinya dari Peru. Oke. Termasuk itu yang lari ke Batak, Naniura, itu juga sejenis, tapi di sana ditambahin lagi andaliman, tambahin lagi rempah-rempah gitu. Jadi karakter profilnya beda. Terus kalau di gohu di mana itu di Maluku ditambahin sedikit santan. Itu hampir sama dengan di Filipina, namanya kalau nggak salah kinilaw. Hanya Filipina nggak suka pedas. Kalau gohu dikasih cabai, kalau di Cabai. Filipina cabai juga pakai santan, pakai daun ketumbar gitu. Jadi sering-sering ada kaitan-kaitan gitu. Ya. Jadi satu masakan itu kalau kita ngulik dalam gitu ya ternyata Bisa cerita di balik transformasi. itu luar Iya, biasa. karena dia berubah ke daerah satu ke daerah lainnya. Tapi dasarnya sama. Dijerukinnya, diaseminnya semuanya sama. Tapi sentuhan bumbu-bumbunya beda. Iya. Oke tadi Bi. Jadi ada pembedaannya. Silakan. Mungkin punya pertanyaan spesial berkaitan dengan foto-foto dan masakan di sini. Ini masakannya semua enak Om di sini Om. Yang digambar di sini, Iya. di foto ini enak semua. Ini buku yang nih, bikin Pak. lapar ini. Oh berapa lama bikin buku ini Om? Saya itu bukan pengarang yang baik. Aku juga suka keluyuran. 6 tahun itu. Kalau 6 nggak tahun ya? diuber-uber oleh publisher saya nggak sampai di ultimatum. Apa yang membuat Om merasa bahwa that's the time saya harus tulis buku? Yang penting dari dulu tuh saya cuman cita-cita saya kalau mau bikin buku serius, saya bukan bikin buku masak. Meskipun di dalam itu ada resep. Yang penting adalah saya menceritakan budaya ini, budaya kuliner Indonesia secara gamblang, apa adanya. Ya. Kan Indonesia sering itu kan kita gemes banget ditanyain Indonesia di mana, dia tanya balik. Kita bilang dari Indonesia di mana Indonesia, kan gemes kita. Kalau Bali tahu. Ya, Bali dia tahu, dia kira Bali itu negara sendiri gitu. Ya, negara sendiri. Oke. Ya, dan teman-teman banyak menyapa Om William itu banyak fansnya. Jadi udah luar biasa gitu. Jadi kita sangat berterima kasih Om William mau sharing di sore hari ini. Dan di sini ada pertanyaan lagi. Apakah sentuhan bumbu berubah dikarenakan selera masyarakat daerah tersebut, Om? Asal usulnya bisa aja. Asal usulnya kan bisa terjadi evolusi rasa karena pengaruh-pengaruh atau mereka mengadaptasi makanan pendatang. Indonesia kalau ditanya makan Indonesia asal usul dari mana, nggak ada yang tahu kan dari mana-mana. Iya. Panjang Gitu. sejarahnya begitu ya Pak. Kalau saya misalnya saya ke Spanyol sarapan, Ya. saya ke Portugal
Portugal kan nempel sama Spanyol. Yes. Begitu saya sarapan, loh kok seperti di Indonesia? Pastel goreng, risoles, roti ada isinya, gitu. Padahal nempel tuh dua tempat. Familiar banget sarapan saya di Lisbon misalnya. Dibandingkan kalau di Spanyol, aku tahu karena aku sering. Ya. Gitu. Untuk Ya. sarapan. Iya. Oke, silakan. Teh Vivian ada lagi lagi ya? pertanyaan. Ya. Mm-mm. Banyak nih Om dari seluruh dunia yang ngumpul di sore hari ini. Iya. Ada dari LA, ada dari Frankfurt, ada dari dari India juga ada, dari Eropa juga ada. Ini dari siapa? Pertanyaan dari Opianto. Royana Beban ya? Ya, silakan. Yang mana? Yang di atasnya, Banyaknya. Opianto. Opianto ya? Iya. Ya. Oke. Opianto. Selamat sore Pak William. Mau menanyakan menurut Pak William masakan khas Indonesia yang paling susah buatnya. Kira-kira masakan khas mana ya Pak? Ini pertanyaan menarik juga. Gini, masalah itu bukan soal susah nggak susah. Kita kenal nggak seleranya dulu. Coba masak dari resep Google itu, kalau jadi. Ya. Terus misal masak, saya kasih contoh yang paling ribet, agak unik. Pliu dari Aceh. Pliu itu seperti lodeh gitu di kita. Oke. Coba lihat di resep di Google. Nanti coba ngikutin itu, terus coba bikin gitu. Suruh orang Aceh yang makan. Kenapa? Sering-sering ada unsur-unsur nggak ada. Kedua yang umum, nggak pernah coba. Saya pernah makan, diperkenalkan satu restoran kebanggaan orang New York. Ya. Restoran Indonesia katanya. Bangganya kena orang New York itu, ini karena storytelling yang storytelling yang membiaskan. Karena apa? Dia bilang restoran ini namanya Selamat Pagi kalau nggak salah. Ya. Di New York, dia bilang chefnya orang Amerika. Ownernya orang Belanda. Ya. Saya dipaksa temanku ke situ. Ya. Gitu. Cobain ini. Sudah saya lihat menunya putar-putar, ya udah kalau ngetes paling gampang buat saya nasi goreng. Sama Om. Saya juga. Paling gampang nasi goreng dulu. Nasi goreng. Saya panggil manajernya, gua minta nasi goreng, tapi aku nggak mau kecap manis di dalam nasi goreng. 15 menit nggak keluar-keluar ya. Akhirnya dia keluar. Maaf ya, bumbunya kecap manis. Iya dah. Datangnya coklat. Nah, aku paling nggak bisa makan ini. Kalau dia bumbunya rendang coklat oke. Tapi kalau nasi goreng dikasih kecap manis saya paling nggak suka pribadi gitu. Saya suka nasi goreng karena saya Jawa Timur. Nasi goreng saya itu harus merah. Mau pedes nggak pedes warnanya pokoknya kemerah-merahan atau merah sekali. Nah, terus saya ya udah iseng gitu, cobain lah menu-menu yang lain. Orang-orang bilang apa? Restoran itu hebat, karena koki nggak pernah ke Indonesia, belajar masak dari Google. Percaya nggak dia bilang terong belado, Ya. dimasak kayak lodeh, dikasihin cabai di atasnya. Nggak makan aku, lihat aja udah nggak pengen. Ngawurnya sampai gitu. Makanya sekarang ada misi besar dari Kementerian Marves, kita mencanangkan Spice Up the World. Jadi kalau mau benar kita harus memperkenalkan bumbu dari Indonesia yang diracik oleh ahli-ahli di Indonesia, gitu aja deh. Dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Karena bahan-bahan baku, cabai, serai yang ada yang diperlu kalau Australia beda. Australia itu ada Northern Territory itu panasnya seperti kita, masih oke gitu.
Tapi di Eropa, di Amerika itu aku udah karena seringnya jadi aku nggak percaya. Itu bahannya gede-gede, bagus-bagus tapi nggak ada rasanya. Karena apa? Hibrida. Seperti saya kasih bayangan antara ayam kampung dengan broiler gitu. Mereka akan komersil ditanam supaya cepat. Pokoknya modelnya seperti serai, yang penting bisa jualnya banyak banget gitu untuk ekspor. Orang luar negeri kan tidak tahu takaran rasa serai itu seperti apa. Gitu. Makanya ini sekarang sudah mulai lagi merintis, diperkenalkan di mana-mana bumbu dasar Indonesia supaya membantu ekonomi Indonesia juga, rakyat yang nanam tanaman dan semua. Di luar negeri itu banyak, bahan itu banyak. Tapi kan sekarang gini, kalau bikin bumbu sendiri, ya asal bisa ngitung aja. Ongkos kerja 1 jam di Australia $18. Kalau di Eropa 16 euro misalnya. Ya. Kenapa kita kenapa kita tidak memperkenalkan bumbu-bumbu dari Indonesia supaya Thailand itu kan berhasil banget memperkenalkan bumbu. Vietnam juga gitu. Itu yang bikin semua dari industri dan kerakyatan. Oke. Vietnam, Korea itu wah mendunia bumbu-bumbu dia. Iya. Hal itu gitu. Baik Om, Teh Dewi silakan, ada pertanyaan yang berikutnya dari Royana Baban. Iya. Banyak banget ini yang nanya ya. Ya, silakan. Royana Baban. Ke atas ya berarti Mas. Mau tanya Pak Will Bawah. gitu? Yang itu betul? Kalau yang andaliman ini, itu ya, kan andaliman. Ya. Iya, kalau andaliman itu kan warna hijau, kalau yang Cina lupa namanya. Berwarna merah apa karena pengaruh dari tanahnya gitu. Nah, kalau andaliman di Sumatera Utara di Batak itu segar. Warnanya hijau, tapi cepat menghitam. Bedanya rasanya dia selain ada baal, dia ada rasa-rasa jeruk, semacam jeruk limau. Kalau bahasa Inggrisnya lemony. Jadi kalau dari Sichuan pepper itu dia mateng, terus itu kan biji-biji itu pecah, kayak keluar bunganya gitu. Makanya di bahasa Mandarinnya untuk Sichuan pepper itu dia sebut hua jiao. Hua itu bunga, jiao itu lada. Lada berbunga. Ada yang merah, ada yang hijau. Itu aja di sana. Mungkin ada sesuatu saya pernah makan yang masih mentah. Belum dikeringkan, ya, untuk masakan-masakan tertentu gitu. Tapi kan andaliman di tempat lain nggak ada yang mau pakai kan? Orang yang di luar dari Batak yang makan andaliman sering-sering komplain kok mulut gua baal mulutnya dari kesemutan gitu loh. Tapi itu yang paling unik daripada makanan. Kalau makanan Batak nggak ada andaliman ya akan Batak itu kalau nggak ada andaliman dia nggak bisa masak ibaratnya. Kalau memang betul. Kedua, kalau ada cung, kalau nggak ada kecombrang, dia juga ibarat nggak masak. Terus rasa asamnya dari buahnya kincung gitu. Kalau nggak salah asam cikala. 3 faktor itu yang menentukan karakteristik dari daerah masakan Batak. Di sini pertanyaan berikutnya nih dari Cake Lover dari Frankfurt. Makanan atau cita rasa khas Indonesia punya potensial untuk jadi menu fine dining internasional nggak Om? Saya nggak pikirin itu dulu deh. Memperkenalkan secara umum dikenal aja belum. Benar ya. Kalau sudah mau masuk fine. Kalau saya itu Indonesia itu harus masuk ke casual dining.
casual dining. Dan usahakan otentik minus jangan terlalu pedas. Sekarang orang itu mau yang otentik itu ada rumah makan di Melbourne jualan nasi bungkus ngantri-ngantri. Bakal nasi bungkus. Oke. Otentik dan tidak terlalu pedas. Ini satu saran. Ini tadi waktunya ternyata tiba-tiba sudah hampir 1 jam kita berbincang, Om. Saya ingin tanya sebagai terakhir nanti tadi biar tanya tentang closing remarks. Om, pesan apa nih? Banyak anak-anak muda yang sekarang ini kalau saya lihat banyak terjun ke dunia kuliner. Bikin restoran, buka restoran, coffee shop dan segala macam. Gimana Om? Ada pesan buat mereka-mereka? Nah, itu kiat usaha sih, bebas-bebas saja. Mereka kan cari opportunity. Memang usaha restoran makan itu berat. Okay. Jadi nanti yang bertahan ya survive, kalau enggak ya tutup. Tapi gini, polanya orang itu kalau usaha fail is not failure. Fail is not failure. Gagal bukan suatu kehancuran. Ya. Gagal, nggak ada orang chef-chef di luar negeri yang hebat-hebat juga nggak pernah gagal. Banyak. Karena restoran makan itu persentase suksesnya itu kecil. Gitu. Jadi harus tekun. Iya. Mortalitasnya tinggi. Pernah dengar nggak grand closing-nya restoran? Belum. Kalau department store kan grand closing sales 80%. Nah kalau restoran grand closing mau dijual apanya? Interiornya nggak laku, paling alat-alatnya dijual murah. Gitu. Dan sangat tekun ngurusin restoran itu sudah ibaratnya, makanya sering-sering terjadi kekisruhan di keluarga itu karena 7 hari nggak pulang-pulang ibaratnya. Pulang cuma tidur, besok pagi udah kabur lagi. Itu chef-chef di Eropa itu. Karena pagi-pagi harus ngecek satu persatu, apalagi yang dapat Michelin star. Makanya sekarang kan mereka banyak capek. Dipulangin starnya, beda buka yang lebih casual gitu, lebih murah. Dan dia nggak gua rasa tertekan terus setiap hari. Jadi beban. Iya, beban. Iya. Silakan tadi Bi, mungkin ada pertanyaan penutup di sesi kita yang luar biasa pada sore hari ini. Iya. Sebenarnya saya pengen banget bisa banyak menyampaikan, tapi karena mempertimbangkan waktu dan juga banyak teman-teman yang nanya, terus penjelasan dari Pak Will juga menarik. Ya, saya simpan lah untuk lain kesempatan, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya Pak Will. Yang pasti Bapak, saya sudah membaca buku Bapak dan saya tadi juga ketika Bapak bilang saya bikin buku itu bukan cuma sekadar resep, saya mau menceritakan bagaimana tradisi budaya Indonesia, terus dan lain sebagainya. Itu memang saya rasakan ketika membaca buku Bapak ya. Jadi di buku ini saya itu terus terang saja bukan hanya menemukan resep di halaman belakang, tapi saya teringat dengan masa kecil saya Bapak, karena bagaimana Bapak menyampaikan cerita-cerita, storytellingnya oke banget gitu ya. Saya teringat suasana pasar waktu saya dulu masih kecil di Palembang, kenangan akan almarhumah ibu saya gitu, sampai segitunya. Dan menurut saya bukunya itu, buku Bapak yang Bapak tulis dengan bahasa Bapak ini itu dapat banget sentuhan emosionalnya buat diri saya, dan saya yakin banyak pembaca juga akan merasa seperti itu. Kemudian Flavors of Indonesia itu adalah sebuah hadiah Pak. Hadiah Pak William buat kita. Kalau menurut saya Mas Iwan. Karena isinya itu nggak hanya bisa dinikmati buat mereka yang tahu dan paham tentang kuliner saja. Karena saya sebagai seorang yang awam gitu ya, juga bisa menikmati karyanya Pak William Wongso ini. Mereka yang suka fotografi jelas tadi kan ya, candid kamera, foto-fotonya bikin lapar, terus di pasar tradisional itu dengan ekspresi orang-orangnya, itu asik banget buat dinikmati. Saya ketika baca buku itu lama-lama di fotonya juga. Terus betul. Terus mereka yang concern ya pada budaya Indonesia tradisi ini bisa dapat banyak banget dari sini karena Bapak menceritakan yaitu tradisi tumpengan gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan ada ayam tangkap yang menurut
Will itu di situ ya, di bukunya itu bilang, iya iya logis aja disebut ayam tangkap karena kan udah harus ditangkap kalau mau dimasak gitu, nggak mungkin dalam keadaan Ya, lepas. betul. Hal-hal kecil gitu yang lucu gitu ya, mengundang senyum gitu ya. Dan saya suka banget dengan cara menulisnya gitu. Terus bagi yang tinggal di luar negeri, saya kira akan begitu baca buku ini akan teringat rindu kepada tanah air kita gitu ya. Jadi ini buku yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Orang-orang yang sudah usianya udah senior gitu ya. Dan saya yang lahir di tahun 80-an ketika Bapak sudah di Eropa dan melalang buana, saya baru umur 1 tahun. Itu bahkan itu bahkan baca buku Bapak ini betul-betul bermakna gitu buat saya. Ada bagian-bagian yang saya nggak tahu tradisi itu yang di tahun itu pun memang sudah banyak yang mulai pupus ya Pak ya, tradisi kita. Kalau saya ingat kembali dan di tahun 2000 itu udah hampir, iya kalau saya ingat masa lalu dengan yang tahun 2000, kemudian yang sekarang itu memang seperti yang Pak Will sampaikan, ada hal yang sudah punah dan lain sebagainya ya. Dan saya secara pribadi ingin anak saya baca buku ini. Oh, ya. Karena ingin diwariskan, ingin koleksi, ingin saya wariskan. Jadi ketika Bapak di chapter awal, di chapter when it comes to taste, Bapak bilang, saya mungkin tidak bisa menyelamatkan pasar-pasar tradisional yang sekarang mulai hilang gitu ya. Hilang. Dan juga tidak bisa menyelamatkan tradisi-tradisi yang banyak banget yang sudah nggak ada di Indonesia. Tapi melalui buku ini Bapak ingin membagikan rahasia keunikan tradisi Indonesia, kemudian mewariskannya ke generasi yang ada di masa depan. Dan saya sebagai seorang yang hidup di era lahir tahun 80-an, dan anak saya sekarang yang usianya 4 tahun, saya bilang, iya Bapak, saya akan jadikan buku Bapak ini untuk bagian dari mewariskan tradisi itu supaya anak tahu dan lain sebagainya. Dan tadi saya sudah kasih lihat buku saya ke anak saya dan dia antusias karena dia suka memasak juga meski usianya 4 tahun. Dan Bapak tahu apa menu yang dia pilih dari sekian banyak yang ada di belakang? Dia pilih semua. Mama mau Pak, Mama mau coba itu, mau coba itu. Begitu kurang lebih Pak. Jadi terima kasih sudah menghadiahkan kami sebuah buku yang luar biasa. Itu saja. Terima kasih. Untuk penutupnya. Om Will, ini bisa cerita sedikit sebagai penutup, ini buku ini mendapatkan penghargaan ya Om Will? Apa penghargaannya dan di tahun berapa kalau boleh cerita sedikit? Itu saya dapat juara dunia tahun 2016, kalau nggak salah, ya 2016 itu. Setiap tahun itu ada lomba namanya The World Gurmang Cookbook Award kalau nggak salah. Itu yang luar biasa yang baru saya sadarin di situ bahwa mereka yang diadu itu kalau masuk kategori, saya nggak masuk kategori yang macam-macam kategori. Ada 80 kategori jenis buku mengenai makanan. 80 jenis yang dilombakan. Tiap jenis itu ada pemenang. Buku ini mereka begitu evaluasi oleh tim juri, saya sudah dimasukkan diadu di Asia. Diadu sebagai antara regional. Dan saya memenangkan juara Asia. Pertama saya dapat sedikit World Best the Best of Asia. Karena saya dapat Asia, saya langsung masuk nominasi kejuaraan dunia. Jadi buku ini pengumumannya adalah yang terakhir, deg-degan terus kita kok nggak diumumin. Dari final itu ada 5, wah digunjingkan siapa yang bakal nomor 1, digosipkan gitu. Akhirnya nggak disebut-sebut namanya sampai dia sebut nomor 3, nomor 2, masih orang lain juga. Terakhir dia sebut pertama Indonesia. Itu kan ajangnya seperti Oscar gitu. Jadi dan situ Anthony Bourdain juga nulis di situ di paling atas itu sebelum meninggal lah tahun-tahun itu. Jadi begini, saya mesti jelaskan sini, buku ini bukan karena saya. Kenapa bisa? Karena misterinya Indonesia. Misteri Indonesia itu belum pernah tampil soalnya. Kalau buku-buku lain kurang lebih yang beda itu cara menyajikan. Mereka tuh udah tahu gitu. Tapi Indonesia itu mereka nggak tahu. Ini kita sebenarnya kalau nggak pandemik, saya udah bikin yang edisi kedua.
bukan Oke. edisi perbaikan daripada ini, karena Eropa minta saya menambah resep menjadi kurang lebih 75 sampai 100. Distributor di Eropa minta itu. Aku nggak boleh ganti. Buku isinya nggak boleh diganti, resepnya yang disuruh nambah. Ya, karena mereka anggap isinya cukup bagus gitu. Oke, tidak hanya mereka, kita semua menganggap bahwa isi buku ini sangat bagus. Baik Om William, terima Dan kasih juga ada sekali. bahasa Indonesianya. Kan ada Oke. bahasa Indonesianya. Ya, ya. Oke, ini ada cita rasa Indonesia. Jadi audiens sekalian, teman-teman sekalian, silahkan cari bukunya, bisa di Periplus, bisa di Periplus disediakan. Saya juga dapatnya di Periplus karena Om William kasih saya rekomendasi untuk mencari di sana. Dan silahkan untuk membaca karena ini buku yang langka. Jadi layak untuk dikoleksi, untuk mengenal Indonesia. Tadi dikatakan, buku ini lahir karena misteri Nusantara. Jadi lewat tangan Om William, kita semua belajar apa yang sore hari ini Om William sampaikan, semoga menginspirasi. Terima kasih tadi Pi, sudah menemani saya untuk ngobrol bersama dengan maestro kuliner Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih pada apa? Ya. Oh ya, nanti pertanyaan akan saya tulis di sini di bawah video ini. Dan kemudian silahkan nanti teman-teman bisa menjawab. Kita tunggu sampai dengan jam 23.59 ada voucher, 3 voucher yang akan diberikan oleh Periplus buat pemenang. Nanti pemenangnya kita pilih, kita diumumkan insya Allah besok pagi di akun saya. Tolong nanti jangan lupa mention akun saya, ayah_raya, dan akun Teh Dipi, yaitu DPDIV Officials. Nanti saya tuliskan di situ. Tidak usah mention Om William, nanti terlalu banyak mention di udah bilang kasihan nanti. Baik, sekali Mas lagi. Iwan, satu lagi, ya. Mas Iwan. Ya, silakan. Informasi jangan lupa untuk teman-teman semua yang mau nanti beli bukunya Om William, Pak William di Periplus, ini ada khusus diskonnya kan Mas Iwan ya? Ingat Oh iya, ada diskonnya Om. Jadi sore hari ini silakan yang mau beli di periplus.com. Silakan beli di hari ini saja, ada diskon yang menarik 10% dari buku Om William Wongso, Flavors of Indonesia, William Wongso's Culinary Wonders. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Om atas kesediaannya, sangat menginspirasi. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi dan semoga menginspirasi. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih tadi Bi. Sama-sama.